Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini mungkin kali yang kedua atau ketiga lupa. Siapa yang sudah pernah kenal? Ada? Lupa. Yang waktu lalu itu Dokter. yang waktu lalu itu yang pelayanan di sini itu Ibu Pendeta Lucy. Ya, waktu itu ini dipanggil tante, kakak, mami cuy. Mami dokter ada datang, ada bawa itu kursi dan yang kursi-kursi kecil. Ada yang ingat? Beberapa ulang, puji Tuhan. Adik-adik yang mami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak yang manis di tempat ini di luar rencana sebenarnya. Jadi mami dengan papi dokter, dengan oma, dengan mami dan itu sebenarnya cuma mau datang pengucapan di Lamongan, kata orang pulang kampung, orang Lamongan. Kok waktu seminggu yang lalu mami itu buka-buka postingan sebenarnya mau cari orang ibadah doa sepanjang malam. Pokoknya doa waktu itu yang mami punya grup pelayanan dan DP nama PTF Prasetyo Turangan Families. Nah, orang itu ada persekutuan. Mau cari di postingan, cuma dapat ada di sini berdoa. Kita tunjuk kemari sebentar berdoa. Oh Tuhan, rubah kayak ada tak kontak dan mau hati dan sampai itu tadi Bapak Abi kan ya, Abi Gembala ya, atau siapa dia bilang? Ya, Abi Gembala di sini. Mami Celia kan tadi, Mami Dokter Celia. Kenapa ada kirim di grup. Hei, jangan kalah. Di dalam grup itu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Jangan kalah dengan anak-anak di panti miliar. Bayangkan itu, pendorong like. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan, gara-gara itu Tuhan sentuh oleh hati. Datang beribadah sama-sama dengan anak-anak panti di sini. Haleluya. Nah, anak-anak semua yang manis-manis, yang dengar-dengaran, amin. Ini sore kami mau bagikan cerita firman Tuhan di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. 38-42. Mau baca nih. Maria dan Marta. 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anak-anak semua, mami dokter mau kasih judul memilih bagian yang terbaik. Coba ulang. Korek ke samping kiri dan kanan. Kau bilang apa? Siapa judul? Iya,
memilih bagian yang terbaik. Nah, adik-adik, ini dua sahabat dari Tuhan Yesus. Ada satu lagi Bapak Saudara. Ada yang tahu? Yang ada mati, ada banget. Kuat. Iya. Mami Rika kalau lomba jawab tidak begini. Oke, sudah tahu ya kan? Orang pandai-pandai di sini. Nah, anak-anak semua di sini yang menjadi konsentrasi orang akan dengar itu adalah kebenaran firman Tuhan tentang seorang yang bernama Maria. Dia memilih bagian yang terbaik. Sampai kehidupan ini tidak luput dari apa yang disebut dengan pilihan. Ya toh, mau nakal atau mau baik, mau dengar-dengaran atau mau bakabal, ya toh. Nah, itu semua datang pada orang pribadi. Mau pilih yang mana? Maria ini dia pilih bahagian yang terbaik, yang bicara ini Tuhan. Anak-anak semua, ketika Tuhan membandingkan dengan Marta itu bikin sesuatu yang baik, betul toh? Dia bersibuk melayani. Dan diperkirakan dia ke rumah. Jadi sebagai tuan rumah yang baik, dia mau jamu orang semua. Sama dengan pengucapan sekarang kan? Tuh, wanita tidak beribadah di gereja punya gereja GPD. Tuhan banyak sekali tambah duduk kosong. Biasanya full. Orang ada jadi mata jadi. Orang yang datang ibadah. Orang salah pilih. Betul mau melayani, Tuhan mau. Itu yang terbaik itu apa? Datang di kaki Tuhan, datang beribadah. Amin. Sama dengan yang sekarang. Joko, boleh kok mau tidur mulai. Ada yang mau tidur? Kamu dulu. Ya. Soalnya tuh tadi malam ada babakar ini nasi jam. Iya, jadi begitu. Orang itu hidup dengan pilihan. Coba kiri kanan bilang, Kore sambil bilang, pilih itu terbaik. Nah, itu terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata terus. Iya, Tuhan mau itu Tuhan banyak datang di kaki Tuhan itu beribadah, berdoa. Masuk nak ragukan kan di tempat ini? Sampai gara-gara adik-adik berdoa itu Tuhan ketuk ini hati. Amin. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Bukan cuma manusia yang terketuk hati ketika kita beribadah memilih bagian yang terbaik. Tuhan juga terketuk hatinya. Kalau orang ini memprioritaskan Tuhan. Gampang tuh makanan. Itu cuma orang manusia mau cekik. Tahu tuh cekik? Itu sama kutip bahasa. Cuma manusia mau makan. Ya. Jadi kau bijaksana untuk memilih. Mau memasak jo lebih dulu dari pagi supaya tuh malamnya nak mau lelah, besok boleh ibadah. Atau 27 malam akhirnya besoknya ibadah. Mau pilih yang mana? Itu semua terbalik dari kita. Mau pilih yang mana? Amin. Jadi mulai dari sekarang adik-adik, tolong belajar untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Prioritaskan Tuhan. Jadi kalau ada ibadah, jangan pura-pura sakit. Dan kali begitu orang manusia kan? Atau mau bermain. Pilih yang terbaik. Kata firman Tuhan, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri, sementara Maria itu dipuji. Nah, sekarang pertanyaan, mau ditegur Tuhan atau mau dipuji Tuhan?
Yo tuh cuma pusing nana di urusan dapur ini tuh. Manusia ke urusan. Ya bukan sih makan ke manusia. Ya tuh manusia ke urusan karena terlalu sibuk. Harusnya pusat perhatian orang Tuhan. Betul? Amin. Tuhan ada di situ, dia nyata, dia nak karek. Dia cuma sibuk sana deh, cuma sibuk akan dengan masalah-masalah yang lain. Tuhan tidak diraukan. Akhirnya Tuhan tegur. Jadi kalau mau pilih apa? Ditegur atau dipuji? Puji. Amin. Pakai tangan dulu kuat. Haleluya. Kalau Tuhan puji, perhatikan yang terakhir. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini yang dengar Marta di Bu. Apa di situ murid-murid yang sama-sama di Tuhan Yesus. Jadi kesaksian ini Maria ini Tuhan akui di depan murid-murid. Maria ada pilih bagian yang terbaik. Dan kebenaran firman Tuhan bilang apa? Yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika orang itu orang mengutamakan Tuhan, orang prioritaskan Tuhan, orang prioritaskan ibadah, hal-hal yang rohani, ada upah untuk orang semua. Tuh orang lain itu tidak bisa rampas. Kan kalau Tuhan yang kasih, tidak bisa diambil oleh orang lain. Betul? Amin? Haleluya. Tidak akan diambil daripadanya. Berkat rohani itu tidak akan diambil dalam kehidupan kita. Tidak bisa akan dirampas oleh orang lain, bahkan oleh kuasa kegelapan. Nah, oleh perampas itu apa? Kalau Tuhan sudah tahu damai sejahtera di hati, yo, betul? Tuhan sudah kasih sukacitanya, nah ada yang merampas. Walaupun mungkin adik-adik di tempat ini berpisah dari orang tua, tetapi tidak di tempat yang salah. Ini bahagian dari di kaki Tuhan. Amin. Adik-adik, amin. Di tempat ini diajarkan ibadah, diajarkan berdoa. Ya, jadi orang tanamkan itu dalam hati pada orang masing-masing. Kalau orang tahu memilih, sekali lagi ada banyak pilihan, tetapi mari orang cari atau orang pilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada upah yang Tuhan siapkan, tidak ada seorang pun yang bisa ambil. Masa depan kita di tangan Tuhan. Siapa mau diambil? Kalau Tuhan kasih lagi, siapa mau diambil? Amin, adik-adik. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita pegang firman Tuhan ini. Semua kehidupan ini ada pilihan, tetapi mari kita memilih pilihannya terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan mami kau serahkan kembali kepada mami cantik ini.